Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Ibu Sira. Jadi di sini saya akan mempresentasikan ringkasan kayak ilmiah dari kelompok 5, yaitu kelompok saya, dengan judul Analisis Kuantitatif Pilihan Sistem Operasi seperti Windows, macOS, dan Linux, serta korelasinya dengan peminatan akademik mahasiswa STI ITB. Nah, tapi sebelum itu, saya izin memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Yeremia Nikola Sambarita dengan NIM 165255059 dari Fakultas Teknik Rekayasa kelas 20, di mana di kelas 20 ini dosen yang mengampu adalah Ibu Sira Kamila. Nah, jadi kira-kira sejauh apa sih perbedaan dari penggunaan sistem operasi antara Fakultas TR dan STIK? Nah, pertanyaan itulah yang mendasari kelompok kami untuk melakukan penelitian, di mana penelitian itu berfokus pada analisis kuantitatif preferensi penggunaan sistem operasi di kalangan mahasiswa STEI. Ini didasari oleh peran krusial OS dalam mengolah sumber daya komputer, serta adanya perbedaan kebutuhan teknis yang signifikan antara rumpun peminatan STEI rekayasa dan STEI komputasi. Meskipun keputusan pemilihan OS ini dipengaruhi oleh kombinasi faktor rasional dan subjektif sifatnya, namun tidak penelitian kami ini tidak mendalami alasan psikologis. Jadi bertujuan memetakan data empiris objektif untuk mengisi kekosongan informasi mengenai korelasi antara pilihan sistem operasi, jenis perangkat keras, dengan latar belakang peminatan mahasiswa. Nah, yang membedakannya dari studi terdahulu yang lebih bersifat kualitatif atau berorientasi pada rekomendasi. Nah, dari latar belakang yang sudah saya sampaikan tadi, kelompok kami itu merumuskan beberapa rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana distribusi persentase pengguna sistem operasi sebagai daily driver, utama di kalangan mahasiswa STI ITB angkatan 2025. Yang kedua adalah apakah terdapat korelasi antara pilihan sistem operasi dengan fakultas spesifik di STI. Jadi misalkan STR dia lebih banyak menggunakan sistem operasi apa dan STK bagaimana. Dan yang ketiga adalah bagaimana distribusi persentase penggunaan sistem operasi berdasarkan jenis perangkat keras utama yang digunakan oleh mahasiswa. Nah, metode penelitian. Jadi dalam pengumpulan data ini kami menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif sendiri adalah metode yang dimana seorang peneliti atau pembuat atau penulis itu melakukan survei atau wawancara kepada beberapa responden untuk mendapatkan jawabannya serta bisa menjawab hipotesis dari si penulis ini dari data yang disampaikan oleh responden. Adapun tahap pelaksanaan atau riset yang kami lakukan, yang pertama adalah lokasi dan waktu. Jadi pendataan ini tuh dilakukan secara daring atau online dengan menggunakan Google Form dan disebarluaskan melalui grup stay. Kemudian waktu yang dikasih atau waktu yang kami gunakan selama pendataan ini yaitu kurang lebih seminggu. Yang kedua adalah target responden. Nah, di sini kami memiliki quorum minimal sebanyak 30 responden. Namun kemarin di data terakhir kami mendapatkan total responden itu sebanyak 44 orang. Dan yang ketiga adalah instrumen riset. Jadi di dalam instrumen riset sendiri ini itu adalah seputar pertanyaan yang berada di Google Form berupa data akademik dan data riset. Dan data riset inilah yang akan kami gunakan untuk menganalisis rumusan masalah yang telah kami ciptakan tadi. Nah, kita lanjut ke teori penelitian. Jadi, kami melakukan penelitian ini dengan melandaskan suatu teori, di mana dalam teori Task Technology Fit atau TTF, si individu ini akan mengadopsi dan menggunakan suatu teknologi jika fungsi-fungsi teknologi tersebut selaras atau fit dengan karakteristik tugas yang harus mereka selesaikan. Nah, misalkan STR. Nah, STR ini mendapatkan tugas yang seperti ini. Dan apakah ada korelasinya dengan sistem operasi yang mereka pilih? Dan itu akan kita bahas nanti. Dan dalam konteks mahasiswa STI ITB, tugas di sini itu merujuk pada beban kerja akademik, seperti programming,
simulasi sirkuit, ataupun penulisan laporan. Teori inilah yang menjadi landasan argumen bahwa perbedaan rumpun peminatan akan menciptakan profil tugas yang berbeda, profil akademik yang berbeda, yang pada akhirnya menuntut karakteristik sistem operasi yang berbeda pula. Nah, ini kita lanjut ke hasil analisis dan pembahasan. Nah, jadi di hasil dan pembahasan yang pertama, kita akan membicarakan tentang distribusi merek perangkat dan gender pada rumpun peminatan. Jadi, berdasarkan data yang telah kami kumpulkan, itu merek Lenovo, merek perangkat Lenovo dan Asus itu mendominasi di mahasiswa STEI. Sebanyak dengan Lenovo sebanyak 34,1 dan Asus sebanyak 22,7%. Dan 60% dari pengguna Lenovo itu berasal dari STR. Dan hal ini sejalan dengan asumsi penelitian bahwa mahasiswa rumpun rekayasa memerlukan perangkat andal untuk menjalankan aplikasi simulasi industri berat yang eksklusif bagi platform Windows. Sebaliknya, 80% responden yang memakai Asus itu berasal dari stek komputasi. Dan hal ini juga dikarenakan kecenderungan mahasiswa komputasi dalam memilih perangkat dengan performa tinggi seperti untuk programming dan rekayasa perangkat lunak yang biasanya ditemukan pada seri laptop high-end atau gaming guna mendukung kebutuhan program intensif. Nah, kita lanjut ke distribusi kapasitas RAM berdasarkan rumpun. Jadi, di kapasitas RAM ini, 16 GB itu paling banyak digunakan, yaitu oleh 27 dari 44 responden, serta kapasitas yang lebih tinggi seperti 32 GB digunakan oleh 12 responden dan kapasitas RAM sebesar 8 atau kurang itu sebanyak 5 responden. Dan di sini juga ada distribusi sistem operasi berdasarkan rumpun. Nah, ini adalah poin utamanya. Jadi, dari data yang kami telah dapatkan, tingkat penggunaan Microsoft Windows itu mencapai 79,5%. Dan itu didominasi oleh STR. Kemudian disusul oleh macOS sebesar 30,6%. Dan kemudian di posisi terakhir ada Linux sebesar 6,8%. Nah, di sini fakta barunya kami mendapatkan bahwa dari 44 itu, semua yang menggunakan sistem Linux itu berasal dari STK. Seperti itu. Nah, oh ya, saya juga lupa menyampaikan bahwa total dari responden untuk STK itu sebanyak 21 orang, di mana ada 14 laki-laki dan 7 wanita. Dan untuk STR itu ada 23 orang, di mana ada 16 pria dan 7 wanita. Oke, kita lanjut. Jadi di Microsoft Windows ini dinominasi oleh STR yang tadi, itu dikarenakan kebutuhan mendesak akan kompatibilitas perangkat lunak simulasi industri yang bersifatnya itu eksklusif. Eksklusif di sini itu artinya memang menekankan uh, membutuhkan spesifikasi perangkat lunak yang spesifikasi dari sistem operasi yang uh, banyak dimiliki oleh Windows, dan itu dibuktikan dengan lebih optimal berjalan di Windows seperti Altium Designer, Proteus, dan ETAP, serta dalam pembuatan Arduino atau robotik. Karena untuk Steka sendiri, sistem operasi yang digunakan lebih beragam karena mereka tidak bersifat eksklusif ke dalam suatu hal. Hal ini mengindikasikan bahwa penggunaan Windows oleh mahasiswa komputasi itu nggak terbatas cuman ke satu sistem operasi saja, tapi bisa digunakan untuk sistem operasi yang lain. Juga ini digunakan untuk mendukung pengembangan yang mudah dikonfigurasi, seperti pemrograman dan pengembangan rekayasa lunak. Dari seluruh data dan pembahasan yang telah kami buat, kelompok kami itu menyimpulkan bahwa pada rumput STR, pemilihan sistem operasi itu bersifat lebih terpusat dan fungsional, dengan tingkat ketergantungan pada Windows itu bahkan mencapai 87%. Nah, ini menunjukkan bahwa sistem operasi dipilih terutama sebagai instrumen pendukung ketersediaan perangkat lunak rekayasa spesifik seperti Proteus dan Altium Designer. Untuk rumpun STK, memperlihatkan cenderungan penggunaan yang lebih beragam, di mana ada Linux sebesar 14,3% dan macOS sebesar 14,3% yang signifikan. Serta itu mengindikasikan bahwa mahasiswa komputasi membutuhkan lingkungan kerja yang lebih adaptif dan mudah dikonfigurasi. Selain itu, dari data juga, kami simpulkan bahwa mayoritas mahasiswa STI ITB itu menggunakan RAM berkapasitas di atas 16 GB, serta merek perangkat seperti laptop
Komputer yang paling dominan adalah Lenovo dan Asus. Oke, mungkin sekian saja presentasi dari saya dari kelompok 5. Saya meminta maaf apabila dalam presentasi ini terdapat banyak kesalahan seperti kekeliruan data, kesalahan pengucapan, ataupun kesalahan penulisan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Bu Sira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.